beberapa tahun kemudian pada akhirnya tayang, aku senang banget karena ini juga salah satu film ini pertama kali, ini ada kedua kali jadi beberapa tambah yang sangat menunggu sih sebenarnya. Ya, semoga aku bisa mencapai ekspektasi orang-orang terhadap Sebelumnya lu sempat ngeliat dulu nggak sih di Eropa air mau tergabung di Eropa? Sebelum ngeliat dulu kan? Dan terbebani juga kan? Film yang lama emang udah dari dulu nonton dari kecil, aku dari SD tuh udah nonton terus film di Eropa. Ada kali aku nonton sampai sekarang udah berapa belas kali. Karena emang aku suka filmnya, aku suka ceritanya. Terus ngerasa terbebani gak sih lu mainin? Pasti terbebani ya, tapi untungnya sama kayak Civita bilang tadi, Bang Ray itu bilang selalu sama kita jangan selalu terbebani sama cerita masa lalu yang ada di Rafael Alama, karena ini kan ceritanya juga berbeda, jadi kita create sesuai sama karakter kita masing-masing yang ada di skenario aja. Jadi lawan main Jenar Besayu sempat grogi nggak sih? Kan dia juga udah lama yang ngelakuin acting ya. Sempat grogi banget karena pada saat itu pertama kali aku ketemu sama beliau juga, walaupun kemarin akhirnya aku sempat film lagi bareng sama Mbak Jenar, tapi di situ aku merasa kayak wah ini benar-benar aktor, apalagi aku baru pertama ya, aku baru waktu itu. Tapi alhamdulillah ya, Mbak Jenar tuh sangat merangkul kita semua juga, merangkul aku pun yang menjadi anaknya dia, dan dia juga sangat enak untuk ngasih emosinya. Jadi alhamdulillah aku juga bisa ngelewatin scene, bisa dibilang itu salah satu golden scene bagi Tama ya. Harus kalau untuk apa sendiri, kamu langsung mengambil atau masih pikir-pikir pada itu? Awalnya aku pasti masih pikir dulu, karena aku masih melihat dulu jalan ceritanya kayak gimana. Pada saat itu jalan ceritanya tuh keren banget, tapi emang karena ada itu kan COVID ya, itu COVID dan kita juga nggak bisa syuting, harusnya syuting bulan 2, bulan 3, tapi mundur jadi bulan 9 karena waktu itu lockdown, kita nggak bisa syuting sama sekali, dan ada cerita-cerita juga yang harus dirubah karena emang kita nggak bisa syuting di banyak tempat, waktu itu kan belum boleh syuting di banyak tempat kan. Itu sih, tapi aku sangat tertarik sih sama ceritanya pas pertama kali dikasih sama aku untuk memainkan peran Tama ini. Syutingnya berapa lama sih? 2 bulan kurang lebih prosesnya. Akhirnya Jakarta sama Pulau Seribu. Awalnya tuh banyak, harusnya bisa sampai 3 kota, tapi memang karena keterbatasan ya kita nggak bisa hindari pada saat itu kan, kita lagi COVID kan. Kalau untuk pemilu kali ini aku berharap banget sih pemilunya bisa damai, orang-orangnya juga nggak saling mencaci satu sama lain, karena kan demokrasi ya, kita juga harus melihat yang namanya pilihan yang tepat untuk kita sendiri, efeknya untuk anak-anak muda zaman sekarang juga yang karirnya masih panjang gitu loh. Kita harus bisa memilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan jangan saling menghujat, karena setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Tapi balik lagi, ini demi Indonesia yang lebih baik. Pemimpin yang diharapkan, yang kalau aku sih yang terutama yang merakyat sih, soalnya itu sangat penting, dekat sama rakyatnya. Kalau nggak dekat sama rakyatnya, gimana dia mau tahu apa isi hati rakyatnya? Gitu sih, dan dia juga peduli sama rakyat. Selain rakyat, mungkin menurut lo Indonesia apa lagi yang perlu dibenahi dan jadi harapan? Sebenarnya kalau dibilang Indonesia apa yang benahi banyak banget, tapi ya yang paling dekat aja dulu, apalagi sama bidang aku sendiri ya, sama entertain sendiri, karena jam kerja kita pun juga nggak pasti, gaji kru-krunya juga nggak pasti kayak gimana, dan belum ada yang menaungi semua itu gitu. Itu sih. Jadi memang selama ini banyak banget keluhan dari para kru yang mungkin biasanya banyak banget kru-kru yang ngomong juga sama kita, kayak pemain-pemain gini ya, gaji mereka tuh cuma sedikit, tapi kerjanya mereka kan lebih banyak. Mereka itu bisa, mereka datang duluan, pulang paling terakhir. Sedangkan kita kan kalau pemain-pemain ada jam callingan ya. Itu sih emang harus lebih diperhatikan sih menurut aku. Rakyat kecil tuh emang harus lebih diperhatikan. Pesan buat masyarakat yang akan Ya, untuk kalian semua nih yang para calon-calon pemilih pemimpin kita yang ada di Indonesia,
Pilihlah dengan bijak, pilihlah sesuai dengan apa yang dibutuhkan juga. Ingat, ini semua tuh sangat berpengaruh untuk masa depan kita semua. Jadi jangan lupa pilih tanggal 14 Februari 2024. Oke ya?